Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk kita kaji baik daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan ibadah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu terlebih dahulu kita untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita berkaitan dan berhubungan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah. Dalam hal ini terutama masalah berkaitan dengan bersuci, begitu juga dengan ibadah salat dan yang lainnya. Pada minggu yang lalu kita telah sampaikan alamatul bulugh, ciri dan tanda seorang itu dihukumkan balik bila mana yang pertama adalah tamamu 15 sanah, di usia yang 15 tahun. Fidzakari wal unsa wal ihtilam fidzakari wal unsa litis'i sini. Baik juga dengan seorang itu dihukumkan dan dinyatakan ia sampai pada usia balik bila mana ia bermimpi dan bila mana datang bulan bagi perempuan di usianya yang 9 tahun. Kesemua adalah merupakan tanda-tanda balignya seseorang. Bila mana tanda-tanda itu terpenuhkan atau sudah didapatkan, maka seorang dihukumkan balik, maka berlakulah hukum ahkamut taklifiyah, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ini ahkamut taklifiyah. Fa insyaallah kita akan lanjutkan sedikit berkaitan dan berkenaan dengan al-ma'ul qalil wal kathir. Wal ma'u qalil wa kathirun al-qalil ma duna al-qullataini al-kathir qullatani fa akthar. Al-qalil yatanajjasu bi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar, wal kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lahuhu aw rihuhu. Kata ulama, kita perlu tahu apa itu air yang sedikit dan bagaimana hukum air banyak. Air yang sedikit itu adalah al-qalil ma dunal qullataini, air yang bila mana kurang daripada ukuran 2 qullah. Wal kathir qullatani fa akthar, dan air yang banyak itu bila mana air itu lebih daripada 2 qullah. Awas, hukum yang berlaku, air yang sedikit bila mana air itu kurang dari ukuran 2 qullah. Air itu dihukumkan banyak bila mana air itu lebih daripada 2 qullah. Tempatnya, panjang, lebar, dalam itu kurang lebih 70 sampai 75 cm. Jadi kalau kita punya bak air ukuran yang sedemikian, penuh airnya, ini sudah dihukumkan 2 qullah. Kalau itu air dihukumkan 2 qullah, maka disebut dengan al-ma'ul kathir. Tapi bila mana air kurang daripada ukuran itu, maka disebut dengan al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Apa dampak hukum yang akan kita dapatkan dengan air yang sedikit dan air yang dihukumkan banyak? Kata ulama, al-qalil yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit, kurang dari 2 qullah, bila mana kemasukan padanya najis, maka hukum airnya najis. Saya ulangi,
Bila air yang sedikit, yakni air yang kurang daripada ukuran 2 kullah masuk padanya najis, maka dihukumkan air itu najis, maknanya tidak suci lagi, tidak mensucikan. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Air hujan atau air apa saja masuk bangkai tikus umpamanya, airnya sedikit, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, hukum air itu hukumnya najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Bolehkah dipergunakan untuk bersuci? Tidak, karena airnya najis. Dan air najis tidak suci lagi, tidak mensucikan. Haram digunakan untuk berwudu, haram kita gunakan untuk mandi. Lihat yang kedua, wal kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Bagaimana kalau air yang sekiranya hukum air itu banyak? Kapan dihukumkan air itu banyak? Kalau lebih daripada 2 kullah. Banyak, baknya besar, airnya penuh, lebih daripada 2 kullah. La yatanajjasu, tidak akan dihukumkan bernajis atau najis ia, sekalipun ada najis yang masuk ke dalamnya. Illa, kecuali taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, ada perubahan terhadap air itu dari salah satu 3 tadi. Bisa berubah warnanya, bisa berubah baunya, bisa berubah rasanya. Jadi kalau air yang banyak itu masuk padanya najis, maka tetap hukum air itu suci lagi mensucikan selama tidak berubah satu di antara 3 sifat air. Tapi kalau sampai merubah satu di antara 3 sifat air, maka air itu najis. Walaupun banyak air itu, 1 drum besar. Ketika kita buka, baunya sudah bau bangkai. Ini air banyak. Bolehkah kita menggunakan air untuk bersuci? Tidak boleh. Karena air itu sudah dihukumkan najis. Kenapa kok air itu dihukumkan najis padahal airnya banyak? Berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya. Jadi kalau satu di antara 3 sifat air ini ditemukan, sekalipun air itu dihukumkan banyak, maka hukumnya najis. Tapi air kalau sedikit tidak berubah sekalipun, tetap dihukumkan najis. Jadi kalau sedikit, kurang dari 2 kullah, masuk padanya najis, tetap hukumnya najis. Berubah atau tidak, tetap hukumnya najis. Air banyak, masuk padanya najis, lihat. Kalau tidak berubah satu di antara 3 sifat air, maka suci lagi mensucikan. Boleh kita menggunakan untuk berwudu. Tapi kalau air yang banyak itu masuk padanya najis, lalu berubah satu di antara 3 sifat air, maka sudah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena airnya dihukumkan najis. Bisa dimengerti ini? Baik. Ini perlu kita pahami karena semua kita tidak luput daripada bersuci, baik itu berwudu maupun juga dengan mandi. Ada yang pernah gak mandi sama sekali? Saya rasa pernah semua ini. Ada yang belum pernah belum pernah? Siapa namanya? Tommy? Dedi ya. Pernah Dedi ya? Pernah mandi ya? Kalau enggak pernah mandi ada bahaya. Maksudnya mandi biasa lah Dedi. Pernah mandi biasa? Pernah ya? Mandi luar biasa? Baik.
Mujibatul ghusli sittatun. Apa yang mewajibkan seorang itu untuk mandi? Nih, ya, harus paham. Yang mewajibkan seorang itu untuk mandi, mandi apa saja. Maksudnya mandi yang luar biasa, ya, bukan mandi biasa, ya. Pertama, ilajul hasyafa fil farji. Belum pernah ini, insyaallah, ya. Jangan sampai kecuali setelah menikah, hubungan suami istri. Maka kalau sampai terjadi hubungan idkhalul hasyafa fil farji, melakukan persetubuhan, wajib bagi seorang itu untuk mandi. Nazal am lam yanzil, keluar mani ataupun tidak, wajib mandi. Awas yang sudah menikah jangan tidak paham hukum ini. Kalau umpama sudah menikah lalu melakukan hubungan, terjadi persetubuhan, cuman belum keluar, dihentikan. Akhirnya kada wajib kita mandi. Awas, keliru. Kenapa kada wajib mandi? Ujarnya kada keluar mani, tapi telah melakukan hubungan, idkhalul asyafa telah terjadi. Nazal am lam yanzil, keluar mani ataupun tidak, kalau sudah terjadi idkhalul hasyafa fil farji, wajib mandi. Ini harus paham. Maka sebelum menikah harus paham dulu hukum hubungan suami istri. Maka saya pernah sampaikan ketika kajian rumah tangga, ada kitab Adabuz Zifaf. Itu boleh juga untuk diketahui dan dibaca sekedar, atau Quratul Uyun, ya, Quratul Uyun, baca khatam, ya, insyaallah. Khatam, masyaallah. Dari A sampai Z tuntas kajiannya. Karena itu kajiannya tuh mulai dari mencari pasangan sampai kepada membina, sampai kepada mendidik anak, semua ada. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani baik melalui persetubuhan atau sebab karena mimpi, atau bukan sebab karena mimpi tapi istimna. Ini laki-laki mungkin dengan istimna, artinya az-zawad bil yad. Bahasanya az-zawad bil yad, kawin dengan tangan, onani. Nah, keluar maninya wajib mandi. Boleh apa tidak? Jumhur mengatakan tidak dibenarkan itu terjadi. Hukumnya melakukan onani. Yang sudahlah. Yang sudahlah, artinya bertaubat, tidak lagi diulang. Ya sudah, kalau begitu yang nikahlah segera. Kalau sudah tidak bisa menahan, segera untuk menikah sudah. Kalau juga tidak bisa, belum mampu, ya sudah, banyakin puasa. Karena puasa itu benteng. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija, kata Rasul. Puasa. Dan juga banyakin aktivitas yang positif sehingga tidak terpikirkan lagi hal-hal yang sedemikian. Tidak ada kesempatan. Maka sibukkan dengan organisasi, sibukkan dengan kegiatan yang positif. Dengan jamaah, dengan pengajian, dengan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu kosong. Karena masa muda kosong waktunya ini bahaya. Inna syababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ayyam mafsadah. Itu dampak timbulnya, munculnya, ataupun faktor yang menyebabkan munculnya suatu hal yang tidak baik, itu sebab karena waktu kosong dan masa muda yang tidak memiliki kegiatan. Kosong, muda, nafsunya gede, tantangannya berat, tidak ada kegiatan positif, kosong, akhirnya setan mudah masuk. Maka muda ini harus banyakin kegiatan. Kalau sudah tua, tak kurang tenaga sudah. Yang masa muda-muda ini semangat. Ayo kemana? Mau pakai olahraga goes sepeda, ya,
Masya Allah. Ayo setiap Rabu sore, iya Rabu sore. Silakan. Yang penting jangan lupakan hal-hal yang memang apa yang kita punya program lah. Kalau seandainya program kita ini ngaji ada, olahraga, jangan semuanya olahraga saja. Nanti tidak ada ngajinya. Ngajinya perlu diatur. Karena satu di antara pribadi muslim itu kata Imam Hasan Al-Banna apa? Munazzamun fi syu'uni. Tertata rapi setiap kegiatannya. Tidak ada yang tidak tertata. Munazzam, teratur. Salimul akidah. Akidahnya benar. Sahihul ibadah, ibadahnya bagus. Matinul khuluq, akhlaknya mulia. Kemudian apalagi qawiyul jismi, fisiknya kuat. Ini nih seorang pribadi muslim 10 kriterianya. Harisun ala waktu, waktunya tidak ada yang terbuang. Lalu kemudian apa? Nafi'un lil ghairi, nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi yang lain. Kemudian apa lagi? Termasuk munazzamun fi syu'uni, disiplin dalam setiap kegiatan. Ada di tanzim. Tanzim itu diatur sedemikian rupa. Kapan kita waktu mengaji, kapan kita waktu untuk majlis, kapan kita waktu untuk pengajian, kapan kita waktu untuk ibadah, kapan kita untuk waktu rihlah umpamanya, atau mungkin dengan waktu olahraga dan seterusnya. Karena semuanya keterkaitan. Qawiyul jismi, bagaimana fisik kita biar kuat, ya olahraga. Maka Rasulullah katakan alimu auladakumus sibaha warruman, ajarkan anakmu pertama apa? Sibahah. Sibahah itu artinya berenang. Lalu ar-ruman termasuk memanah. Ajarkan anakmu memanah. Kenapa kok disuruh mengajarkan anak memanah? Karena kata ulama di akhir zaman senjata sudah tidak ada lagi fungsinya. Yang ada panah. Jadi kita kembali kepada klasik, kembali kepada hal di masa Rasulullah. Berkuda, kemudian memanah, kemudian berenang dan lain sebagainya. Kalau sekarang berpistol, nanti hilang. Sekarang bebom, meledak, nanti tidak akan ada lagi. Itu kapan? Akhir zaman. Jadi bukan berarti yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasul di masa lalu tidak relevan, tetap akan relevan. Karena Islam itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi mulaim li kulli zaman, relevan pada setiap masanya. Hafal yang 10 itu ya. Ini harus hafal nih. Hafal karakter pribadi muslim. Itu kalau bisa hafalkan biar kita ingat. Kalaupun saya mungkin tidak terurutan, ada urutannya itu. Mulai dari salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, kemudian apa? Harisun ala waqtih, munazzam fi syu'uni, nafi'un lil ghairi. Lalu apa lagi? Baru 6, 4 lagi. Ada yang hafal? Qadri? Tidak ada. Ayo, siapa yang ingat? Masa ini orang-orang PKS harus hafal ini? Karena itu ada kajiannya. Mana lagi? Ayo. Apa lagi? Ini harus ini ikut usari kan, ikut liko ada ikut likonya ya. Ada maksudnya tidak apa-apa. Artinya kita sharinglah sama kawan-kawan yang belum tahu biar tahu. Apa tadi? Salimul aqidah, akidahnya harus baik, selamat, tidak ada khurafat. Sahihul ibadah, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian matinul khulqi, akhlaknya mulia. Kemudian apa lagi? Harisun ala waqtih, memanfaatkan waktu, menggunakan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian munazzam fi syu'uni, tertata, terukur atau ada strategi dalam setiap kegiatan. Kemudian apa lagi? Nafi'an lil ghair, termasuk bermanfaat bagi yang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk yang lain. Baru 6. Wa thaqafatul fikri, thaqafah.
berwawasan luas. Itu harus saqafatul fikri. Luas wawasannya. Jadi bukan hanya kita taunya cuman lokal saja, tapi kapan perlu internasional, berwawasan luas. Saqafatul fikri, berwawasan luas. Nah, ini kan harus seorang dai itu harus seorang pribadi muslim berwawasan luas perlu. Paham tentang agama, paham juga tentang urusan di luar agama. Paling tidak tahulah, kalaupun tidak paham, tidak spesialis, minimal kata ulama mutafannin, bukan mutakhasis. Kalau spesialis semuanya tidak mungkin. Ini spesialis dalam, kayak ibarat dokter, dia spesialis kandungan, dia spesialis penyakit dalam, dia spesialis mata, dia tidak mungkin. Paling tidak tahu, ada khusus mutakhasis, dia ada spesialisnya. Spesialisnya tentang agama, tapi dari pengetahuan lain dia tidak buta. Dia tahu berita apa yang terjadi hari ini. Ini saqafatul fikri, berwawasan luas. 7. Apa lagi? Apa? Qawiyul jismi, itu termasuk 8 sudah. 9, 10, 2 lagi. Ayo tuntaskan ini. Qadri, ada yang lain? Yang 8 apa? Yang 9 apa? 9? Nanti coba kita lihat lagi. Apa? Hubungan suami istri. Apa? Enggak. Apa? Nanti cari itu ya. Ada, saya pun lupa. Ada 10 pribadi muslim. Allahumma shalli. Banting. Itu mungkin kalau memang tidak digunakan, matikan. Yang kipas angin di belakang. Ada pakai masak air? Enggak apa-apa, coba sebentar. Enggak apa-apa, balik lagi. Balik. NCB-nya di luar. Nah, NCB-nya di luar. Enggak apa-apa. Baik. Baik. Insyaallah kuat. Nah, matikan saja lampunya. Enggak apa-apa. Baik, kemudian kita katakan apalagi yang lain, khurujul mani wal haid wal nifas wal wiladah wal maut. Jadi ada 5. Yang pertama melakukan hubungan suami istri, dan yang kedua keluarnya mani, kemudian yang ketiga haid, dan yang keempat nifas, dan yang kelima melahirkan, dan yang keenam adalah meninggal dunia. Kalau masalah meninggal dunia ini tidak wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Kalau mandi bahaya. Wajib dimandikan. Baik, ini insyaallah kita sedikit-sedikit masalah kajian fikih sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut dengan hadis yang pada minggu lalu kita telah sampai pada hadis yang kedua daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ini hadis sudah kita kaji, bahwa barang siapa yang tertidur daripada hizbnya, daripada bacaan zikirnya, daripada amalannya di waktu malam, au min syai'in minhu, atau sesuatu daripada yang lainnya, faqarahu ma baina salatil fajri wa salatul dhuhri, maka maka hendaklah ia membacanya antara waktu subuh ke waktu zuhur. Maka bila demikian adanya kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, tetap pahalanya sama halnya ia telah membaca dan mengamalkan di waktu yang memang sudah terbiasa ia lakukan. Tidak apa-apa, mungkin gunakan aja lagi apa? Memasak air, rahim, memasak air, rahim,
Masak air? Nggak, ya kalau memang masak tidak apa-apa, makan tidak apa-apa. Saya rasa kuat sudah, insya Allah. Tidak apa-apa. Itu untuk jamaah? Ya tidak apa-apa. Kalau untuk sendiri yang tidak boleh. Kalau untuk jamaah tidak apa-apa. Saya rasa tidak ada masalah. Insya Allah nggak jelek lagi. Insya Allah. Ini mengajarkan agar amalan-amalan kita tetap untuk kita istiqomahkan. Jadi kalau terabaikan, terlupakan oleh kita tentang suatu amalan, maka jangan sampai kita lewatkan. Tetap kita kerjakan sekalipun bukan pada waktu yang biasa kita lakukan. Harapannya apa? Biar kita bisa untuk istiqomah. Dan bahkan pahalanya pun sama. Maka kita biasakan yang baik-baik. Baik, ini pada minggu yang lalu. Lihat hadis yang kedua, saya ulangi, hadis yang ketiga daripada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti si fulan. Beliau tidak sebutkan namanya, tapi menyebutkan perbuatannya. Jangan engkau seperti seseorang yang kadang ia bangun, yang kadang ia sholat malam, yang kadang juga ia tinggalkan dan abaikan. Artinya dia tidak melakukan dengan istiqomah. Kata Rasul, jangan ikutin perbuatan itu. Lihat, dalam hadis ini Rasul tidak menyebutkan siapa orangnya. Ini isyarat, kata ulama, kalau ingin menyebutkan akan suatu perbuatan sebagai contoh bagi kita dan yang lain agar tidak diikuti dan dilakukan, maka mestinya tanpa menyebut siapa orangnya, rahasiakan. Karena tentu kalau kita sebut orangnya, otomatis aib dan kekurangannya tampak dan ketahuan oleh orang lain. Sementara kata Rasul, man satara musliman satarahullah, orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Ini kan aib bagi dia yang walaupun aib ini aib memang, tapi tidak mencederai atau tidak memudaratkan orang lain, maka tidak mengapa untuk tidak dibicarakan. Lain hal kalau ada aib seseorang yang bakal bisa berdampak buruk untuk orang lain, itu boleh disampaikan. Itu dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram, berkaitan dengan ghibah. Dalam Islam tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ghibah, tapi ada dalam kondisi tertentu ghibah itu menjadi boleh. Kapan? Diantaranya kalau dengan keburukan seseorang ini bakal dapat memudaratkan orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatannya, boleh kita ceritakan. Awas, hati-hati dengan si fulan. Itu si fulan sudah banyak korban yang berguguran, yang berjatuhan. Maksudnya banyak orang yang tertipu karena kelihayan ucapannya, karena kemahiran untuk menarik simpatik orang lain. Awas, hati-hati, itu orangnya penipu. Otomatis kita ceritakan keburukannya. Keburukan-keburukan yang ada pada orang itu kita ceritakan kepada orang ramai, kita ceritakan kepada orang lain, tapi tujuannya untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan si fulan itu. Boleh apa tidak? Boleh. Bukan untuk menghinakannya, tidak, tapi ingin menyelamatkan orang lain. Kan banyak kadang-kadang pintar ngombalin orang. Kan banyak kadang-kadang jatuh wanita di dalam pelukannya, dijanji-janjiin ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya namanya wanita tertarik, korban berikutnya, korban. Atau dengan yang lain, apapun bentuk kejahatan, lalu kita ceritakan untuk menyelamatkan orang, tidak mengapa. Nah, tapi lain halnya keburukan yang ada pada seorang tapi tidak berdampak buruk untuk orang lain, maka tidak perlu kita sebutkan namanya, cukup perbuatannya. Jangan kamu contoh perbuatan di mana perbuatan ini dilakukan oleh seseorang tapi tidak dilakukan dengan istiqomah, kadang dikerjakan, kadang tidak. Maka Rasul katakan la takun mislafu fulan. Beliau tidak sebutkan namanya. Awas, pembelajaran berharga ini.
Ya. Kalau kita ingin mengingatkan kawan, yaitu tadi, sudah jangan, contoh ada orang, nah gitu saja. Ada orang begini, itu dampaknya begini, akhirnya begini, sebab karena perbuatannya. Apa? Saya kira mau nanya tadi. Ya, belum, nanti insyaallah. Baik. Maka kata beliau, at-targhib bi'adami tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yadhummu bi istihbabu dawam ala ma'tadahu al-insan min amalil khair. Kita dianjurkan, sebentar, minumannya sebentar, nanti baru kemudian selesai kita baru minum, biar kita lebih konsen dengan belajar dulu. Tidak apa-apa disiapkan, oke sudah, tapi minumnya sebentar, tahan, enggak masih panas insyaallah. Ini tadi mendidih ya. Baik, insyaallah. Jadi wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah idza fatatu shalah minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar 12 rakaat. Lihat, kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu kalau fatatu shalat, tertinggal salat di waktu malamnya, min waja'in, mungkin karena sakit, au ghairihi, atau sebab karena yang lain, shalla minan nahar 12 rakaat, lalu beliau salat pada siang harinya 12 rakaat. Ini sebagai pengganti daripada salat yang beliau lakukan di malam hari. Mungkin karena kita lupa, mungkin karena kita sakit, mungkin kita dalam bepergian dan perjalanan, yang walaupun lagi-lagi andai apa yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan kita, andai tertinggalkan dan terlupakan, maka insya Allah tetap dapat pahalanya. Ya, tapi sebagai bentuk mu'aqabah agar kita tidak lupa selama-lamanya, buat ada tambahan atau ada pengganti dari amalan yang tertinggalkan. Itu sebagai bentuk penyempurna, yang walaupun kita sudah dapat pahalanya, tapi untuk ke depan biar tidak lupa, untuk ke depan biar kita tidak mengabaikan kembali untuk kedua kali buat amalan yang lainnya. Maka kata ulama, man fatahu wirdahu li'udrin, barang siapa yang tertinggalkan olehnya akan wiridnya sebab karena sesuatu, li'udrin syar'iyyin, karena sesuatu yang dibenarkan oleh agama, yang bagi ayyujbirahu fi waqtin dhihabin udri, maka hendaklah ia untuk tetap melakukannya di waktu yang sekira-kira uzurnya sudah sirna, kama fa'alahun nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Ad-dalil ala jawazi qada'in nawafil, hadis ini pun kata ulama dalil bahwa dibenarkan dan diperbolehkan dengan kita mengqadha an-nawafil, perkara yang sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun boleh kita qadha. Oh, tadi malam kita tertidur, tidak bangun sama sekali, yang biasa kita tahajud, siangnya ayo kita sholat. Kita sholat, banyakin sholatnya. Yang duha mungkin hanya sebatas 2 rakaat, hari itu kita tambah sebagai pengganti yang malam tadi kita lupa mengerjakan sholatnya, dan seterusnya. Baik, ini beberapa hadis, 2 hadis untuk malam ini, dengan tambahan daripada 2 masalah dalam masalah kaitan berkenaan dengan taharah, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita, yang insyaallah di lain kesempatan masuk kepada babul amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Baik, baru kita buka soal tanya jawab. Silakan kalau memang ada. Ya, silakan. Baik, boleh kalau memang mau, kalau nanti dingin tidak enak. Baik, silakan sambil pelan-pelan. Silakan. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana keadaan di negeri kita saat ini, terutama soal keadilan, banyak terjadi kezaliman di negeri ini oleh, mungkin bisa dikatakan pemerintah atau ketidakadilan dari pimpinan ke rakyatnya.
misalkan ada yang mengatakan begini saja, kelak nanti di bulan November, Desember akan terjadi puncak huru hara atau gimana gitu, tapi dikaitkan dengan hadis Nabi, mungkin dikaitkan juga dengan perkara akhir zaman. Nanti November, Desember nanti akan ada terjadi hal gini. Kemudian ternyata terjadi di bulan November, Desember ini misalkan ada kacauan gitu. Kemudian kalian nanti akan lihat dan kalian akan mengatakan benar apa kata saya. Apakah ini termasuk kita percaya dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang? Apakah ini termasuk meramal atau segala macamnya? Setelah kita percaya apa yang dikatakannya ternyata benar dan kita meyakinkan itu, apakah itu termasuk pada percaya pada ramalan? Yang kedua, maaf Ustaz agak banyak sedikit. Yang ketiga masalah onani tadi Ustaz sampaikan jumhur ulama adalah haram. Bagaimana Ustaz kondisinya jika yang melakukan itu adalah istri? Dalam hal ini misalkan istri lagi datang bulan, suaminya lagi pengen, jadi istrinya yang melakukannya gitu sampai selesai gitu, untuk melampiaskan. Ya, nah ini itu kan berbeda Ustaz antara melakukan sendiri dengan istri kita yang memegangkan bahasanya gitu. Kemudian terakhir Ustaz, apakah dalam fikih Islam ada diajarkan kalau di dalam ilmu kedokteran atau ilmu gizi, bayi itu nggak boleh makan pada usia 6 bulan setelah ASI? Apakah di dalam fikih dibolehkan misalkan 2 bulan, 3 bulan ada gitu diajarkan boleh makan? Karena secara medis dokter melarang anak usia di bawah 6 bulan untuk dikasih asupan makan yang kayak ASI, tidak boleh. Karena saya sedang melewati masa itu, saya ragu nih orang tua boleh kan dia baru lahir aja boleh dikasih makan. Apakah dalam fikih Islam juga ada diajarkan dari Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingatkan satu-satu ya. Kita awali dari persoalan yang pertama berkaitan dengan kezaliman. Baik, saya rasa kalau masalah kezaliman dengan dasar dalil sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu. Kata Allah, aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Artinya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Az-zulmu haram. Kezaliman adalah hal yang tidak dibenarkan. Kalaupun kita menemukan ada suatu bentuk kezaliman, berarti suatu kemungkaran. Maknanya Rasul telah mengingatkan dalam salah satu hadis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Artinya ketika kemungkaran itu kita temukan dan kita mampu dan bisa untuk merubah, wajib izalatuha. Justru ketika kemungkaran itu kita biarkan, hancur yang akan kita dapatkan, kehancuran yang kita akan dapatkan. Lihat bagaimana Rasul memperumpamakan sebagaimana layaknya kita berlayar di sebuah mengendarai, sedang berada di dalam sebuah bahtera atau kapal yang sedang berlayar di lautan luas, yang dimana di dalam kapal itu penumpang ada yang di dalam dek, ada yang di atas, ya kan? Di dalam dek itu kan di bawah. Nah, ketika penumpang yang di dalam kapal, di bawah bagian kapal itu menginginkan air, mau tidak mau mereka harus naik ke atas. Naik ke atas, yamurru baina aidinas. Ini perumpamaan yang diperumpamakan oleh Rasulullah. Mereka akan melewati penumpang yang ada di atas, cukup merepotkan dan mengganggu. Apa kata sebagian mereka yang berada di dalam dek kapal? Ngapain kita repot-repot harus naik ke atas kalau hanya sekedar air yang kita butuhkan? Bukankah kita sudah berada di dalam air? Kenapa enggak kapal ini saja kita buat lubang di dalamnya, kita buat lubang di bawahnya, mudah kita akan mendapatkan air. Tidak perlu harus naik ke atas, tidak perlu kita lewat banyak orang yang sekiranya mungkin bisa bahkan terganggukan oleh kita. Apa kata Rasul? Lau sekiranya dengan usulan ini dari segelintir penumpang yang ada di dalam itu kapal untuk membocorinya,
agar mudah mendapatkan air. Tidak ada satupun penumpang yang lain peduli, dibiarkan saja, tidak dicegah, la gharaku jami'a, maka semua penumpang yang ada di dalam itu kapal bakal tenggelam. Yang tenggelam bukan yang membocori saja, yang tidak membocori pun juga ikut tenggelam. Kenapa? Tidak ada upaya untuk mencegahnya. Maka kalau kita temukan kemungkaran, lalu kemudian kita mampu dan bisa untuk menyampaikan dan mengizalahnya, mencegahnya, tapi kita diam, kan yang penting bukan saya yang melakukan. Biarlah kemungkaran itu terjadi, biarlah ketidakadilan itu terjadi, biarlah kezaliman itu merajalela. Kalau itu dibiarkan, Allah murka. Inna adzaballah ya'ummu lil jami'. Azab Allah, siksaan Allah diperuntukkan untuk kita semua. Maka yang akan mendapatkan siksa dan murka Allah bukan hanya yang melakukan kemungkaran, tapi kita yang tidak melakukan tapi berdiam untuk tidak ada upaya pencegahan pun akan terkena azab Allah. Nah, atas dasar itu kata Rasul, kalau dengan usulan yang mereka ingin lakukan itu dicegah oleh penumpang lain, lana jauh jamiah, semua penumpang itu akan selamat. Begitulah juga dalam kondisi sehari-hari kita. Maka ketika kita mendapati kezaliman dan itu tidak dibenarkan dan itu bentuk satu kemungkaran, perlu dan wajib untuk kita ingatkan. Nah, tentu mengingatkannya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada mujadalah, berdebat, tapi tetap dengan cara yang baik, lebih bagus bahkan. Itu menggunakan kalimat ismu tabdil, ahsan, bukan hasanah. Kalau nasihat, nasihat yang baik. Tapi kalau sudah debat, itu ahsan. Ahsan kan harus lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak diperhatikan adab-adabnya, yang ada adalah kelahi, pertengkaran, bekalahian, betumbukan. Bukannya baik, tapi malah tidak baik. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, ketika kita mengatakan kalimatul haq inda sultanil jair, kalau dengan pemimpin-pemimpin zalim, umpamanya dalam rumah tangga suaminya bertindak semena-mena, saat ketika kita mengatakan kebenaran, itu adalah jihad. Dalam hadis, qaulul haq afdalul jihad, seabdal jihad itu qaulul haq inda sultanil jair. Perkataan yang benar, kebenaran yang disampaikan pada pemimpin yang zalim. Jadi wajib tetap diingatkan. Cuman ya itu tadi, bukan berarti dengan kita menghinakan, melecehkan, bahkan dengan yang lain. Tetap ada adab-adabnya dalam Islam. Jadi bahkan kita inginkan, yang kita inginkan kebaikan. Maka ketika kebaikan kita itu, yang kebaikan yang kita harapkan, maka caranya pun juga harus baik. Nah, ini yang mesti kita harus terapkan. Jadi tetap kezaliman adalah satu bentuk kemungkaran yang harus kita cegah dan kita upayakan untuk menyingkirkannya. Semua kita butuh keadilan. Semua kita butuh yang namanya keamanan. Secara diperlakukan dengan, lihat dalam hadis, lau sariqat Fatimah binti Muhammad, kata Rasul, andai Fatimah anak Muhammad, berarti anak beliau sendiri, yang mencuri, laqata'tu yada, aku yang akan memotong tangannya. Karena waktu itu ada seorang wanita yang melakukan suatu kejahatan dan dia terpandang. Lalu kemudian oleh sebahagian, ayolah minta dispensasi hukuman atas perbuatannya kepada Rasul. Artinya janganlah dihukum, karena dia ini wanita yang terpandang, keluarga terpandang. Kata sahabat yang lain, kira-kira siapa yang berani menghadap Rasulullah? Akhirnya kalau tidak khilaf, Usamah yang diminta karena dekat dengan Rasulullah. Ayo minta kepada Rasul dispensasi hukuman atas perempuan ini. Mendengar apa yang diinginkan oleh Usamah, setelah disampaikan, lalu Rasulullah ihmarat, kalau tidak khilaf, memerah matanya. Lalu beliau katakan, wallah, demi Allah, halakal umam min qablikum, hancurnya umat sebelum kalian kalau di antara kalian yang tiada banyak uangnya dan bukan siapa-siapa melakukan kejahatan, hukum ditegakkan. Tapi kalau yang melakukan kejahatan mereka yang punya kemewahan, yang punya kedudukan, terpandang, terhormat dalam kehidupan, hukum tidak diperlakukan.
Maka hancurnya satu umat bila hukum itu tebang pilih bahasanya ya. Tidak diperlakukan secara adil. Itu hancur, kata Rasulullah. Hancur umat itu. Itu Rasulullah sudah ingatkan. Maka di akhir hadis Rasul tegaskan, wallah, demi Allah, lau kanat Fatimah aw la sariq lau sariqat Fatimah binti Muhammad, kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, yang melakukan kejahatan, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotongnya. Artinya tetap keadilan harus ditegakkan. Baik, ini poin yang pertama. Yang kedua, sebelum lanjut yang kedua, memang kayaknya harus dibahas mengenai hal yang sekarang terjadi, yang dimana baru saja dapat informasi, tapi kita tahu yang mengadakan kegiatan di Petamburan kemarin sudah dijadikan tersangka. Belum lagi masalah yang 6 orang tuh. Nah, kondisi kita saat ini kan masih menunggu imam besar kita. Sekarang kita ke depan nih, kalau seandainya imam besar kita berkata kita sudah mulai diskusi tapi tidak juga diherani, tidak juga difasilitasi oleh pemerintah kita. Nah, ketika imam besar bilang ya udah kita kumpul satu tempat, kita apapun yang dibilang imam besar kita ikut. Nah, bagaimana dengan kita yang di sini, Ustaz? Kita tentu juga bingung, Ustaz. Sekarang kan beliau minta kita sabar. Tapi kalau kita sabar terus dan ketika kita biarkan saja merajalela, tentu ini bakalan terus berlanjut gitu, Ustaz. Nah, jadi menurut Ustaz kami ini macam mana gitu, Ustaz? baik, tadi kan sudah disampaikan. Saya rasa beliau sudah menyampaikan sabar, tunggu komando. Selesai, tunggu saja. Iya, tunggu saja. Kita jangan berandai-andai ke depannya nanti gimana bagaimana. Tunggu, kata beliau. Sehingga saya yakin beliau juga melihat dan mengkaji dan membaca, tidak semena-mana untuk memutuskan oh jihad, tidak. Ini kan tunggu. Maka kita tunggu, jangan kita andai nanti begini bagaimana. Belum lagi ada. Tunggu saja. Ya, saya kira tunggu saja sudah. Karena ya ini rawan memang bahasannya. Jadi yang penting tunggu saja. Jadi belum ada dan bagaimana ke depan, karena saya yakin beliau juga bukan memutuskan sembarang dan tidak hanya sebatas nafsu, tentu dengan pertimbangan dan dengan kaidah-kaidah menurut agama. Jadi ya kita lihat kondisinya. Baik, mudah-mudahan kita berharap negara kita aman, tidak ada terjadi perang saudara. Jangan di sini Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar, bingung kita merangi yang mana. Kita berharap damai tetap. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah akan tapakan. Kita banyakin berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinah. Banyakin doa dulu. Ini sudah doa belum yang seperti itu? Jadi kalau bisa setiap malam, bukan hanya di waktu sholat 5 waktu, malam bangun kita, bermunajat kita, minta kita kepada Allah. Nah, ini hal yang paling utama untuk kita lakukan saat ini. Kita minta kepada Allah untuk negeri kita, untuk negara kita, biar aman, tetap persatuan terjaga, tidak ada pertumpahan darah. Ini yang kita minta dulu. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Itu kita awali dengan doa. Tidak kita perlu berkuar-kuar begini. Dalam hal doa saja kita tidak pernah menyisipkan. Coba kita awali dengan doa, karena kita tidak tahu peristiwa dan kejadian yang sebenarnya. Maka kita minta agar Allah tunjukkan yang benar. Yang benar itu yang mana? Kita masih menurut versi begini, menurut ini begini. Wallahu alam. Kita minta kepada Allah. Nah, maka awali hal yang paling utama kita minta, awali dengan doa, karena kita tidak tahu yang benar itu yang mana yang apa namanya, Allah yang akan tapakan kebenaran. Kemudian apa ya? Selanjut langkah berikutnya dan selanjutnya tentu akan dipertimbang. Mulailah. Yang penting kita berbuat dulu. Berbuatnya apa? Awali dengan doa. Karena kita di sini. Awali dengan doa dulu. Jangan kita malah tambah memprovokasi. Saya rasa tidak tepat juga.
Dengan kita begini-begini, kita tidak tahu benarnya, tulis di Facebook umpamanya begini. Coba kita awali dulu dengan diri kita untuk memohon dan meminta kepada Allah. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Minta dulu. Ini doa bagus untuk kita baca, amalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa. Harinal haqqa haqqa. Artinya, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang betul, yang benar itu benar. Tampakkan kebenaran itu kepada kami. Mana sih yang benar? Kita bingung. Warzuqna tiba'ah, tapi sudah tahu kebenaran kita ikuti. Wa arinal batila batil, dan tunjukkan yang tidak benar itu tidak benar, batil, dan kami bisa menjauhinya. Kami tidak melakukannya, kami tidak mengeksposnya, kami tidak menyebarluaskannya. Nah, ini kita minta dulu petunjuk daripada Allah. Insyaallah khair, insyaallah. Ini yang kedua. Tadi apa? Misalkan ada yang menyampaikan begini, dia berlandaskan kepada ada hadis Nabi gitu kan, akan datang di akhir zaman gitu kan. Baik. Hadis-hadis Rasul juga berbicara tentang akhir zaman dan hal yang belum terjadi. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kecuali benar, karena itu wahyu daripada Allah. Maka lihat dulu hadisnya. Pertama, hadisnya kita perlu lihat apakah kedudukan hadisnya sahih, yuhtaju ilaihi, yang bisa dipertanggungjawabkan, atau hadisnya maudhu. Maudhu berarti palsu. Kalau maudhu tak bisa dipertanggungjawabkan, tak bisa dijadikan pegangan. Karena itu hadis-hadis bahkan bukan hadis kata ulama. Karena mendustakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadisnya sahih, yakin apa yang disabdakan oleh Rasul itu akan terjadi. Cuman kapan? Ini yang kita tidak tahu. Karena kan Rasul tidak menyatakan secara tafsil akan waktunya. Rasul hanya memberikan amarahnya, alamat-alamatnya. Maksudnya alamat tanda-tandanya. Ketika Jibril alaihissalam bertanya mata sa'ah, apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kalau yang bertanya saja tidak tahu, apalagi yang ditanya? Karena yang bertanya Jibril. Jibril pembawa wahyu saja tidak tahu. Wallahu dalam Al-Quran, wallahu indahu ilmu sa'ah. Itu ya, wallahu indahu ilmu sa'ah. Kan yang tahu kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah. Secara tafsilnya cuman ada tanda-tanya, sa'ukhbiruka an amaratiha, aku beritahukan tanda-tandanya ini dan seterusnya. Cuman kalau dipastikan bulan ini terjadi begini, bulan ini terjadi itu tidak benar. Maka kita katakan peristiwa dan kejadian apa yang disabdakan oleh Rasul sekalipun belum terjadi, kita yakini memang. Tapi secara tafsil kapan waktu dan masanya, wallahu a'lam. Maka ketika ada seorang Arabi datang, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Rasul tidak begitu hirani. Sampai bertanya lagi, mata sa'ah ya Rasul? Rasul tidak begitu hiraukan. Sampai 3 kali mata sa'ah. Lalu Rasul katakan, padahal itu Rasul di tengah-tengah sahabat yang sedang memberikan nasihat. Sahabat-sahabat lain ini orang tidak berakhlak, ini orang tidak berpendidikan, karena memang orang Badui, orang kampung, orang pegunungan. Marah, mangkal para sahabat yang lainnya. Lalu Rasul katakan, madza a'datalah. Rasul tidak menjawab kapan waktunya, cuman Rasul kembali bertanya, apa yang kamu sudah siapkan untuknya? Qala, tidak ada ya Rasul kecuali ana uhibbuka fillah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban ini orang, apa kata Rasul? Almar'u ma'aman ahab. Baik, nanti pada hari kiamat seorang itu Allah akan kumpulkan bersama orang yang ia cinta. Saat mendengar ucapan Rasul, kata Sayyidina Anas yang ada hadir waktu itu, saat mendengar ucapan Rasul, itulah berita yang sangat menggembirakan kami, katanya. Gara-gara Arabi inilah yang tadinya sahabat mangkal ini orang memotong pembicaraan Rasul. Rasul sedang memberikan nasihat, dipotongnya. Bertanya dengan pertanyaan kapan kiamat. Agak sedikit mangkal sahabat yang lain. Tapi setelah mendengar jawaban Rasul, seorang itu Allah kumpulkan bersama orang yang cintai, maka saat itulah tiada kebahagiaan yang lebih besar yang kami rasakan
melainkan pada hari itu. Yang melebihi daripada hari itu tidak ada. Karena itu sebab A'rabi ini yang bertanya, apakah bekal kamu yang kata Rasul, bekal apa yang kamu sudah siapkan? Tidak ada ya Rasul, cuman aku cinta kepadamu. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Kata Rasul, orang yang kamu cintai, kelak kamu akan bersama dengannya. Mendengar itu sahabat luar biasa senangnya, karena sahabat cinta kepada Rasul. Jadi intinya, kalau memang itu hadis, kita perlu yakini dan kita tidak ragukan, karena satu di antara rukun iman, beriman dan percaya kita kepada hal yang gaib. Apa yang disabdakan oleh Rasul, hadisnya sahih, bisa dijadikan landasan dan itu pasti terjadi. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Baik. Jadi tidak perlu kita meyakini betul, oh ini bakal terjadi bulan Desember, ini bakal terjadi bulan November, ini bakal. Kita tidak boleh meyakini pada waktu itu yang akan terjadi. Tapi peristiwa dan kejadiannya oke. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga? Baik, onani bagaimana? Buka Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun, baca. Ada yang sudah bacanya? Ini mana yang khatam tadi? Ini sudah khatam. Sudah khatam kan? Nah, yang sudah khatam mana? Qurratul Uyun, dalam kitab Qurratul Uyun, kalau tidak khilaf nanti buka lagi. Itu memang ini tidak porno, tapi karena ini hukum, ini terutama bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, awas. Dedi sudah nikah Dedi ya? Jadi dalam kitab, jadi kita katakan tadi al-istimna haram inda jumhurul ulama. Lalu bagaimana dengan, itu pun menurut Imam Abu Hanifah dibenarkan dan diperbolehkan istimna benar-benar dalam kondisi terpaksa. Artinya kalau dia tidak melakukan, dia akan jatuh kepada zina. Itu sudah daruratnya luar biasa, sampai dibenarkan dan diperbolehkan. Karena mengambil akhafud dararain. Darar, zina darar, istimna darar, tapi yang lebih ringan dararnya istimna ketimbang zina. Maka Imam Abu Hanifah membenarkan, tapi karena benar-benar terpaksa. Lalu permasalahannya bukan masalah istimnanya, tapi dengan menggunakan atau dengan wasilah istri kita. Mungkin kita bersenang-senang dengannya, berpeluk-pelukan, keluar mandinya. Kemudian mungkin juga dengan tangan istrinya, atau dengan yang lainnya, atau dengan kakinya, bisa jadi. Bisa. Soki ketawa. Nah, ini yang berbahaya. Kalau belum cukup umur ya begini ini. Jadi memang dalam kitab-kitab itu dibahas. Sebenarnya bukan tabu, tapi ya ini namanya kitab hukum. Jadi tidak tabu dan tidak porno memang. Jadi kalau dalam kitab itu, kalau tidak khilaf disebutkan, amma bi wasilati zaujatih, kalau dengan wasilah istrinya, fala haram alaih, fala hurmata fi, tidaklah dilarang. Artinya hukumnya boleh. Tapi kalau dengan tangan istrinya, kalau dengan perantara istrinya, bukan dengan dianya sendiri yang melakukan. Karena tidak ubah seperti halnya kata Rasul, isna'u kulla syai'in lan nikah. Lakukan apa saja yang kamu inginkan terhadap istrimu, kecuali satu yang tidak boleh, nikah. Nikah di situ apa? Hubungan suami istri. Jadi kalau dengan kita memeluk, kemudian kita bersenang-senang sehingga maaf cakap sampai klimaknya hanya dengan ciuman, hanya dengan pelukan, tak masalah. Asal istrinya. Bukan istri orang. Kalau istri orang tak boleh. Ini kadang-kadang dengan istri sendiri tak ada nafsu, tapi dengan istri orang nafsunya luar biasa. Ini keliru. Atau membayangkan dan memisalkan istrinya dengan istri orang lain, itu tidak boleh. Ini istri kita sudah nggak menarik, biar supaya nafsu. Bayangkan istri orang lain yang memang dianya suka dan senang. Itu tidak ada bolehkan. Itu tidak dibenarkan. Baik, jadi hukumnya dalam kitab yang pernah terbacakan oleh kita boleh, tidak mengapa, tapi bukan dengan dirinya sendiri yang melakukannya. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Baik, kalau yang saya ketahui ASI itu memang pada dasarnya 2 tahun ibu yang disunatkan untuk menyempurnakan.
dengan dasar dalil wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha. Bagi para ibu-ibu yang ingin menyempurnakan susuan anaknya itu selama 2 tahun. Adapun masalah makan, ini kita kenal dengan tahnik, tahu tahnik? Jadi Rasulullah ketika hadis daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu, wulidali al-ghulam fa'ataitu bihin nabi, aku kata beliau punya anak baru saja lahir, fa'ataitu bihi, aku datang dengan anakku. Jadi kalau para sahabat dulu mendatangi Rasulullah, kalau kita sekarang enggak, ustadznya yang kita suruh datang ke rumah kita. Kita itu pun bertelepon pulang. Ustadznya yang kita suruh datang. Kalau di masa sahabat yang mendatangi Rasulullah bawa anaknya. Fa'ataitu, aku mendatangi Rasul bihi dengan anak yang dengan anakku yang baru lahir. Fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sammahu Ibrahim. Beliau beri nama Ibrahim. Wa hannakahu bitamrah. Lihat, ditahnik dengan korma. Korma apa enggak makanan? Nah, kan makanan. Jadi ditahnik dengan korma. Ditahnik oleh Rasulullah dengan korma, summa da'alahu bil barakah, lalu didoakan dengan keberkahan untuk anaknya. Jadi kalau yang saya pahami, saya tidak tahu persis dengan 6 bulan tidak boleh masuk apa-apa selain daripada ASI. Ya, itu yang saya tidak paham secara detail. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis, tahnik itu sudah selain ASI sudah masuk. Bahkan awalu dakhala fi jawfi riqu Rasulillah. Awal kali masuk dalam mulutnya adalah liurnya Rasulullah. Ini tabarrukan, mengambil berkah daripada ulama. Maka orang-orang Bahari itu kadang-kadang memang begitu, dimakan-makanin, disuapin. Di kulum-kulumnya disuapin. Kulum-kulum tahu kulum-kulum ya, di kulum ya namanya ya. Kemudian disuapinkan. Tapi kalau bisa yang alim, yang soleh, jangan mantan preman, bukan mantan. Kalau mantan preman masih bagus, preman di kulum-kulum, pemabuk di kulum-kulum, nah disuapin, dah. Mengambil berkahnya. Jadi secara detail apakah benar, wallahu a'lam. Saya tidak tahu, tidak akankah dibenarkan dan diperbolehkan. Tidak boleh kita memasukkan makanan selain ASI pada anak di usia 6 sebelum 6 bulan. Tapi kalau ditahnik tadi kan selain ASI sudah masuk. Jadi pada dasarnya tidak mengapa, saya rasa yang penting ASInya jangan dilupakan. ASInya kalau bisa cukup 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun pisahkan. Dia kadang-kadang ada anak yang tidak mau pisah. Makanya kata ulama, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala ubir radha wa in taftinhu yanfatin. Nafsu itu tidak ubah seperti anak kecil, bayi. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita kecilkan, kalau kita remehkan, itu bayi waktu dia menyusu, syabba ala hubbir radha, sampai dewasa, sampai remaja pun masih juga kepengen nenen. Kalau nggak disapih, makanya ada upaya dan usaha untuk menyapihnya. Jadi kalau sudah 2 tahun sapih. Tapi kalau sebelum 2 tahun jangan, karena ingin kita penyempurnaan ASInya. Baik, wallahu taala alam. Baik, satu ada lagi. Kalau memang tidak ada, yang mengenai tadi nyambung aja. Sikap kita terhadap ulama macam Usma, macam RB gitu. Dia kan pernah mengatakan bahwa akan datang tiba-tiba terjadi kekacauan, kayak kemarin kan terjadi gitu. Sikap kita sebagai seorang muslim seperti apa? Apakah kita sampai kita mengatakan untung dia tak datang ke kota kita gitu, untung aku tak hadir di kajian dia? Apakah termasuk gimana gitu? tadi kita katakan apa yang disampaikan kalau memang itu dasarnya adalah hadis, kita percayai. Dengan hadis yang sahih kita percayai. Akan tetapi dengan waktu dan masa yang menurut versi beliau begini, itu kan istihad beliau. Jadi para ulama pun juga demikian. Para ulama hanya bentuk istihadnya. Menurut prediksi para ulama beristihad, oh ini nampaknya
apa yang disampaikan dan disabdakan oleh Rasul sekian lama yang sebelumnya itu nampaknya hari ini sudah terjadi. Ini kan ijtihadiyah nih. Tidak boleh kita yakini betul. Itu tidak boleh. Karena ijtihadiyah itu bentuknya bisa jadi, bisa tidak. Tapi peristiwanya kalau itu sumbernya daripada hadis kita yakini. Cuman kapan waktunya? Kan itu ijtihadiyah. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita apa? Yang harus kita lakukan adalah isti'dad, persiapan. Itu yang mesti harus kita persiapkan. Kalaupun terjadi hura-hara, terjadi kemudian kehancuran, fitnah-fitnah yang berkepanjangan. Dan Rasul sudah ingatkan, apa kata Rasul? Badiru bil a'malis shalihat fasatakunu fitan ka qatlil lailil muzlim. Akan muncul fitnah-fitnah yang berkepanjangan. Maka apa yang harus kita siapkan? Bil a'malis shalihat, segerakan. Ayo, banyaki beramal dengan amal saleh. Artinya bekali diri kita dengan amal. Makanya ketika orang itu bertanya, orang Arabi tadi bertanya kapan kiamat, beliau tidak menyebutkan waktunya, tapi madza a'datalah, apa yang kamu sudah siapkan. Jadi ketika peristiwa ini bakal terjadi begini, nanti ada ini, ada itu dasarnya hadis, oke lah. Cuman kapan waktunya kita tidak tahu. Nah, yang kita harus lakukan apa? Persiapan. Jadi kapanpun waktunya kita sudah siap. Nah, ini mestinya sikap kita. Jadi bukan kita harus meyakini, oh ini benar-benar terjadi. Ternyata tidak. Nah, ini kan kita tidak tahu, karena itu yang tahu hanya Allah. Tapi peristiwa itu kita tahu, yakin memang terjadi. Lalu apa yang mesti harus kita lakukan? Ya persiapan dari sedini mungkin. Bekal yang kita harus bawa, yang akan kita bawa. Dan persiapan-persiapan apa? Itu yang kita harus siapkan. Nah, sikap kita begitu. Jadi bukan sibuk dengan oh kapan ya, tapi tidak ada persiapan. Kalau terjadi pada waktu itu benar adanya, apa yang kita bisa andalkan? Ini umpama bulan Desember akhir tahun ini kiamat, sibuk kita, oh kiamat Desember ini kiamat, tapi bekal kita tidak ada. Andai terjadi pada saat ketika kita katakan, apa yang kita bisa andalkan? Tidak ada. Makanya bukan masalah kapannya waktunya, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kejadiannya. Baik, wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.